Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Baik, sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua untuk memimpin doa. Mbak Endri bisa memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita meranjak ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Absen 1, Alista. Hadir, Bu. Absen 2, Nadifa. Hadir, Bu. Absen 3, Endri. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau belum saya panggil? Masuk semua ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat norma serta kebiasaan dan juga adat istiadat. Mengenai norma, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa yang dinamakan norma dan apa yang disebut sebagai norma dan perilaku apa yang disebut norma. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengenai norma? Silahkan salah satu menjelaskan norma. Alista? Masih, Bu. Ya, coba jelaskan mengenai norma. Iya, Bu. Jadi norma itu adalah suatu petunjuk atau patokan dalam perilaku di masyarakat. Ya, benar ya. Jadi norma itu merupakan suatu peraturan yang berisikan perintah maupun larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya dengan perintah, kalau perintah saja merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu karena berakibat baik. Kemudian tujuan dari norma adalah untuk memelihara, menjamin kepentingan dan juga ketentraman dalam bermasyarakat. Nah, norma ini terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Coba sebutkan salah satu macam-macam dari norma. Mbak Endri bisa menyebutkan salah satu macam-macam norma? Sebutkan Mbak Endri. Iya, Bu. Ada norma kesusilaan, norma hukum. Itu saja, Bu, yang saya tahu. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan norma-norma? Saya mau menambahkan, Bu. Ya, silahkan. Mau menambahkan, Bu. Tadi kan sudah disebutkan 2. Terus yang lain itu ada norma agama sama kesopanan, Bu. Ya, benar ya. Jadi jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, mengenai norma agama, ada yang tahu apa yang dinamakan norma agama? Mbak Nadifa, tolong jelaskan apa yang dinamakan norma agama. Agama yaitu peraturan atau sebuah larangan dari sebuah agama. Ya,
Ya, benar ya. Jadi, norma agama merupakan peraturan yang berisikan perintah maupun larangan yang berasal dari Tuhan dan wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari norma agama? Coba jelaskan dan sebutkan contoh dari norma agama. Mbak Endri atau Mbak Alista bisa menyebutkan salah satu saja. Itu Bu, kita harus menghargai teman kita yang berbeda agama. Misalnya ketika teman kita itu beribadah ke gereja, kita harus menghargainya. Ya, benar ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh norma agama. Ada juga salah satu contoh norma agama yang sering kita kerjakan setiap hari, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kenapa disebut sebagai norma agama? Karena ada perintah dari Tuhan yang wajib kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi, maka akan mendapat imbalan berupa dosa. Dan jika kita melakukannya, akan diberi imbalan berupa pahala. Nah, selanjutnya adalah norma kesusilaan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai norma kesusilaan? Coba jelaskan mengenai norma kesusilaan, Mbak Alista. Itu Bu, norma kesusilaan itu peraturan yang berasal dari suara hati manusia. Ya, benar ya. Jadi yang dijelaskan oleh Mbak Alista tersebut adalah norma kesusilaan, yaitu berupa peraturan atau larangan yang berasal dari diri kita sendiri atau dari hati nurani kita. Contohnya seperti kita berbuat jujur saat mengerjakan ujian dan juga berbuat baik kepada orang lain, itu juga termasuk norma kesusilaan. Nah, selanjutnya adalah mengenai norma kesopanan. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan norma kesopanan. Coba yang belum tadi siapa ya? Mbak Nadifa, tolong jelaskan mengenai norma kesopanan. Kesopanan yaitu perintah atau larangan yang berasal dari sikap pribadi masing-masing gitu. Ya, yang dijelaskan oleh Mbak Nadifa tersebut benar ya mengenai norma kesopanan. Jadi norma kesopanan tersebut merupakan peraturan yang timbul dari segolongan manusia yang bersumber dari budaya-budaya masyarakat yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus sehingga membudaya atau menjadi kebiasaan kita. Contohnya itu seperti kita dilarang untuk meludah di sembarangan tempat. Berpakaian yang tidak sopan itu juga termasuk norma kesopanan atau pelanggaran norma kesopanan. Ada yang bisa memberikan satu contoh lagi dari norma kesopanan? Baiklah, saya tunjuk saja ya. Mbak Endri, coba sebutkan salah satu contoh dari norma kesopanan. Contoh Bu, misalnya sama orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa yang lebih halus. Terus kalau sama orang yang lebih muda sama kita itu menggunakan bahasa yang tidak terlalu kasar tapi juga tidak terlalu halus. Jadi ya yang sebaya. Ya, benar ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan juga. Yang terakhir adalah norma hukum, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat bersama yang biasanya dibuat oleh lembaga negara atau penguasa atau pemerintah. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari norma hukum? Baiklah, yang belum tadi Alista. Itu Bu, contohnya norma hukum.
perbuatan yang melanggar hukum, misalnya mencuri gitu, Bu. Mencuri atau korupsi itu, Bu. Ya, benar ya. Jadi perbuatan yang melanggar norma hukum itu seperti mencuri, merampok, atau merampas hak orang lain. Nah, hal tersebut bisa berakibat hukum karena terdapat dampaknya. Dampaknya itu merupakan sanksi, sanksi yang diberikan oleh aparat yang berwenang, seperti hukuman mati, denda, maupun penjara. Nah, dari jenis-jenis norma tersebut ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Ibu yang mengenai norma hukum, kebiasaan, dan adat istiadat. Nanti Ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah di Google Classroom. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk belajar bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.